Halo guys, balik lagi di podcast Adfimd. Kali ini kita bakal bahas prodi-prodi baru yang ada di Adfimd. Jadi dulu tuh Adfi cuma punya 2 prodi, produksi media sama komunikasi massa. Dan sekarang nambah 3 biar transformasinya biar bisa ke institut lah. Jadi Institut Media Digital MTech. Ada 3 baru. Pertama bisnis digital, kajian film dan televisi, sama yang kita mau bahas sekarang ada kaprodinya, seni pertunjukan. Oke, jadi kita udah datengin narasumbernya, yaitu kaprodi dari seni pertunjukan. Please welcome Mas Danan. Halo. Halo. Selamat pagi. Alias namanya siapa Mas? Mas Adli? Nama saya Adlino Dananjaya, Oke. cuman biasa dipanggil Mas Danan. Danan. Ya, Cukup Danan. Danan Koang. Oke. Jadi kenapa pada akhirnya Mas Danan tertarik untuk menseriusi istilahnya atau mengkepalai si prodi seni pertunjukan ini? Gini, jadi seni pertunjukan ini tiba-tiba dibikin oleh IMD, oleh Adfi yang bertransformasi menjadi IMD. Kemudian lahirlah prodi seni pertunjukan ini. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya, begitu harus membuat sebuah kurikulum membicarakan soal seni pertunjukan itu sendiri. Di sini sebenarnya nggak terlalu banyak ya di Indonesia sekolah-sekolah seni pertunjukan itu sendiri. Bener banget. Mungkin lebih banyak di komunitas. Kemudian, forum ya. Begitu hadir sekolah seni pertunjukan di sini, saya mencari tahu apa yang membedakan atau apa yang bisa membedakan IMD Adfi ini ya di kampus ini. Di kampus ini dengan kampus-kampus ini lain. dengan kampus lainnya. Tapi sebelum jauh seperti itu, kita bahas Mas Danan ini bakal ngajar di prodi itu atau hanya mengkepalai? Begini, jadi apa yang akan dipelajarinya gitu? Sebelum itu semakin jauh lagi ya kita membahas perkuliahan yang sudah mulai. Iya, mata kuliahnya. Saat ini saya masih mencoba untuk meramu dengan beberapa calon dosen seni pertunjukan lainnya, bagaimana membuat kurikulum yang baik, kemudian melakukan PMB, bagaimana kita merancang strategi untuk mendatangkan mahasiswa untuk seni pertunjukan itu sendiri. Setelah itu baru kita fokus pembagian kelas-kelasnya. Misalkan, nanti ada seni teater, itu nanti saya juga datangkan dosen yang memang kompeten di teaternya. Teater. Kemudian berarti akan dipecah di dalam seni pertunjukan ini, akan dipecah beberapa. Jadi musik itu termasuk pertunjukan nggak sih? Tentu, musik, tari, teater, itu film pun juga bagian dari pertunjukan. Tapi medianya beda. Ya. Jadi kalau bicara soal seni pertunjukan, apa yang jadi fokusnya? Karena kan banyak loh seni pertunjukan, kita bicara musik, teater, tari dan lain-lain ya. Tapi menurut Mas dari beberapa itu, di sini dari tuh beberapa apa? Itu, background yang paling kuat kan. Nah, saya coba menggarisbawahi, saya sambungkan dengan industrinya. Jadi kalau saya lihat MTech ini adalah industri besar yang memiliki semuanya punya. Kita semuanya punya itu. Ada Cinemark, ada Video.com, Screenplay. Media digital di situ begitu kuat. Nah, kenapa tidak seni pertunjukan ini saya ajukan untuk mereka yang lulus dari sini bisa langsung bekerja di industri tersebut atau industri kreatif lainnya ya. Misalkan saya memfokuskan bagaimana mahasiswa ini nanti bisa menjadi seorang aktor. Berarti dia fokus di seni pertunjukan teater. Ya, gini. Mahasiswa yang nanti sudah mempelajari berbagai macam mata kuliah yang kita kasih, mereka nantinya akan membuat sebuah karya akhir. Karya akhirnya itu apa? Nah, itu nanti mereka saya boleh memberikan kebebasan ke mereka. Apakah ingin memberikan pertunjukan itu dalam media rekam atau digital, atau dengan media panggung? Karena begitu mereka nanti lulus dari sini, mereka sudah siap dengan kedua media tersebut gitu. Mereka bisa bermain di panggung untuk teater panggung ya, atau juga bisa sebagai koreografer dan lain-lain ya. Berarti setelah lulus dari prodi ini bakal banyak banget yang bakal digarap kesempatannya, terutama di media. Ya.
as aktor atau di belakang panggung pun bisa seni pertunjukan ini. Karena yang kita pelajari pun di sini tidak hanya menjadi orang tampil di depan layar gitu, tidak. Tapi mereka juga di beberapa semester akan ditekankan untuk bisa menjadi tim produksinya sendiri. Baik itu megang kamera gitu, atau make up, ada juga wardrobe. Wah, banyak banget yang bakal dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa baru yang bakal masuk ke seni pertunjukan ya. Benar. Jadi apalagi make up itu salah satu bagian dari berarti tata rias kan jatuhnya. Iya. Berarti ada wardrobe, dipecah lagi tuh di situnya. Jadi gini, kita kan kalau bicara yang tadi ya seni pertunjukan itu secara global itu banyak. Itu gede banget. Luas lah. Saya coba untuk membaginya. Jadi nanti di bagian awal semester mereka hanya saya berikan dulu bagaimana mereka mengenal seni pertunjukan itu sendiri. Mulai dari background si pertunjukan ini. Ada mata kuliah yang namanya tuh apresiasi seni, di mana mereka nanti harus menonton sebuah karya, baik itu teater, musik, secara langsung dan mengkajinya. Mereka dalam bentuk apa kajian? Tulisan atau bahkan mereka. Kajian itu termasuk deskripsi dari yang kita pertunjukan yang gitu, yang kita tonton. Iya. Kemudian setelah dia memahami itu, dia sudah menontonnya, sudah mengerti, oh ada loh seni pertunjukan musik seperti ini, oh teater seperti ini, kemudian tari seperti ini. Dari situ mereka sudah punya bekal-bekalnya. Di semester berikutnya mereka akan mencoba untuk mempraktekannya di kelas yang semester 2, berarti tetap pakai konsep teori, baru praktek. Ya, prakteknya itu konteksnya gini, ada mata kuliah yang namanya olah tubuh. Olah tubuh berarti seni tari dong? Atau bisa dari teater, bisa dari tari, semuanya itu bagaimana kita sebagai performance memanfaatkan media yang kita punya. Media kita itu apa sih? Tapi ini tubuh kita. Tubuh kita. Bagaimana seorang performance itu tampil di depan semuanya publik. Berarti indera kita, tubuh kita itu adalah media kita untuk berkarya. Kemudian ada juga olah vokal. Olah vokal. Ya, itu mungkin nanti diampu oleh dosen yang memang praktisinya itu kuat di bidang musik dan vokal. Berarti kalau konser-konser di luar itu termasuk si seni musik ini? Seni pertunjukan musik atau beda? Karena dia panggung tok nyanyi, say. Kita lebih kayak focusingnya bagaimana mereka memahami dulu aja seni musik itu sendiri, seni vokal, teknisnya seperti apa, kemudian tadi ada olah vokal, ada olah tubuh, ada seni pemeranan yang nanti ujungnya ini adalah saya mau fokuskan mereka bisa bermain sebuah teater. Teaternya seperti apa? Bisa teater musikal, bisa mereka perform as penari. Berarti bisa as a director pertunjukan. Bisa. Jadi sutradara pertunjukan itu bisa. Jadi setelah mereka udah dapat bekal-bekal dasar-dasarnya untuk pengembangan diri sebagai performance, nanti di setengah semester mereka harus tampil tuh untuk perform di depan publik intinya. Publik di sini orang luas atau masih di sekitar kampus saja? Atau secara luas? Secara luas. Mereka harus bisa. Berarti ada kemungkinan orang lain atau seniman lain yang tahu bakal nonton. Dan bisa itu bakal jadi value juga buat si mahasiswa baru ini. Iya. Bakal bisa ditarik, mereka bakal bisa nemuin talent hunt oleh industri kan. Iya. Setelah itu juga mereka akan melakukan magang pastinya. Pas. Ada magang juga. Ada. Magangnya kalau seni pertunjukan magang di mana? Ya sekarang kita lihat industri yang paling dekat ada Cinemart, ada video.com dan lain-lain. Kita bisa ternyata Cinemart butuh talent untuk Casbla gitu. Berarti karena dari kacamata saya ini seni pertunjukan itu semua orang yang ada di panggung, bukan di belakang panggung. Berarti saya baru tahu kalau seni pertunjukan ini ada yang di belakang panggung, ada di depan panggung. Ada yang namanya stage manager di situ pastinya kan. Ada tim produksi. Ada FD juga dong berarti? Apa? Ada FD juga? Ada for director? Pasti ada. Nice, I see. Itu berarti apa yang membedakan dari beberapa kuliah lain yang punya seni pertunjukan, apakah sama dengan IMD? Tapi harus beda. Rata-rata kalau kita bicara seni pertunjukan itu memang focusingnya satu ya, misalkan fakultas seni pertunjukan mereka
di prodi teater, di prodi seni musik. Fokusnya cuma satu. Ya, per prodi. Tapi kalau saya ini kan coba membangun dengan teman-teman prodi yang memang dipecah ya berarti. All package justru. Jadi iya, semuanya dapat. Tapi musik dapat. Memang yang kita berikan tidak yang expert banget ya. Pastinya itu dalam medium basic dulu. Tapi setelah mereka menjalankan itu baru mereka meraba kira-kira cocoknya di media seni yang mana nih? Media seni yang mana? Yang mau ditampilkan jadi sebagai performance ya. Tapi berarti kalau digabungkan semua itu jadi teater musikal bisa ya kan? Bisa juga teater musikal. Pastikan tapi kan sebuah seni pertunjukan itu tidak yang berdiri sendiri ya. Iya. Pasti ada yang namanya kolaborasi dengan ya misalkan satu angkatan itu nanti melakukan kolaborasi ya. Misalkan siapa yang ujian nanti yang lain juga harus membantu seperti itu. Dan kalau seni pertunjukan itu ujungnya di mana, Mas? Misalnya kayak gelarnya apa? Seniman, S.A. seniman atau S apa? Saya di sini membangunnya sebagai seniman. Pastinya jadi sebuah gelar yang diberikan oleh prodi seni pertunjukan itu adalah SSN, sarjana seni. SSN. Ya, sarjana seni. Kemudian tadi ya yang soal membedakannya itu apa sih dari prodi ini dengan kampus-kampus lain. Ya. Misalkan kalau di sini mungkin yang akan menjadi fokusnya adalah tetap kata digitalisasinya itu ya. Kata digital itu menjadi tantangan tersendiri di mana kita mencoba membangun sebuah seni pertunjukan bermain dengan media yang sudah kita pelajari, sudah ada dan industrinya juga sudah jelas, yaitu media digital itu sendiri. Terus saat kedepannya akan berjalan, Mas akan memanfaatkan MTech City ini dengan mulai dari teater, butuh teater dong. Iya. Ya berarti, menariknya gini, kita lingkungannya udah mendukung nih. Ya, lingkungan kampusnya saja sudah ada di lingkungan MTech ya, MTech City. Kemudian kita lihat di sini ada studio Indosiar ya. Iya. Kemudian ada gabung juga kan sama SCTV karena mahasiswa pun sudah siap yang namanya kita sudah berikan teori-teorinya di kelas. Iya. Di mana mereka bisa praktekkan nih, kita sudah ada ruang-ruangnya itu. Ada studio 5, studio 1, 2 bisa digunakan sebenarnya. Bagaimana mereka mengaplikasikan apa yang sudah ada di mereka kelas. Pelajari. Ya. Di sini juga ada ruang untuk mereka eksplorasi di mana untuk misalkan seni tari, seni tadi olah tubuh, bagaimana mempelajari koreografi, itu juga ada studionya di sini. Menurut saya sangat menjanjikan untuk membangun sebuah ekosistem seni pertunjukan di sini. Oke, jadi berarti emang Mas ada ketertarikan sendiri untuk membangun si seni pertunjukan ini. Ya. Dari awal yang tadi Mas bilang itu, kita mundur dulu deh. Coba kita mundur dulu. Awal si Mas Danan ini mau dan keinginan itu karena mungkin kayak seni pertunjukan kayaknya kurang banyak gitu. Yang membuat tertarik tuh kayak Mas Danan narik sendiri, kayaknya harus ada deh karena kita butuh kayak orang-orang di belakang layarnya, orang-orang di mananya. Sifatnya lebih adaptasi aja, bagaimana ketika 3 prodi itu hadir, ada bisnis digital. Berarti bisa collab dong jatuhnya ya? Dan seni pertunjukan tadi, itu sudah ada dulu, kemudian baru saya diminta untuk kira-kira bisa nggak menjalankan seni pertunjukan ini. Dan ya itu, saya dan tim saya dengan para dosen seni pertunjukan lainnya mencoba untuk memahami dulu pemetaannya nih. Kira-kira seni pertunjukan yang seperti apa yang bisa dibangun di lingkungan MTech ini. Berarti outputnya banyak banget, bisa jadi director, stage manager, seperti itu. Kalau bicara profesi ya kita bisa bicara sebagai nomor satu mungkin aktor ya. Aktor, kemudian bisa jadi sutradara. Tapi jadi aktor susah banget tuh. Iya. Susah banget. Nah mungkin banyak yang bilang, kalau masuk ke seni pertunjukan nih. Langsung jadi aktor. Iya, mereka berpikir kan mau jadi artis gitu. Iya. Kalau di sana kan salah tempat lo kalau mau jadi artis. Karena yang dikasih kan. Karena kacamata artis di kita ini nggak harus bisa kayak mulai dari acting gitu-gitu sebenarnya. Kalau dari kacamata saya tuh artis bagaimana kita menarik audiensnya secara cepat lah. Kalau di sini tuh kacamata saya sebagai seniman yang dari aktor, aktor, kita harus tahu vokal, intonasi, emosional, cara membangun emosional sendiri itu. Jadi mungkin ada matkul tersendiri nggak sih Mas? Kalau yang ada.
diolah tubuh itu atau beda? Benar, bagaimana mereka diproses olah tubuh, olah vokal, pemeranan Iya, itu. cara kita memvisualisasikan dari suatu dialog. Bisa, jadinya secara secara konteks ya, bisa kita bicara soal tadi seni pertunjukan itu sendiri. Kalau misalkan ya bicara olah tubuh aja, olah vokal, mungkin di kampus lain juga ada ya. Tapi di sini kan bagaimana bisa dikembangkan untuk sangkut pautnya adalah untuk media digital itu sendiri perkembangannya. Berarti tapi yang sekarang lagi besar mungkin di film ya, di media di film. Ya, media ya seni pemeranan di film tuh sekarang sangat dibutuhkan ya pastinya. Karena industrinya lagi besar. Industrinya lagi besar banget, terutama lagi booming banget film-film Indonesia yang mau goes to festival. Berarti itu kalau di itu ada kayak kompetisinya sendiri nggak sih Mas? Si sini teater kayak gini-gini. Pasti. Dia berarti kalau lombanya dalam bentuk video atau dalam bentuk juri kayak kayak apa ya? Indonesia Mencari Bakat. Sebenarnya banyak. Kayak depan juri. Itu media gitu. Maksudnya seni itu dunia yang penuh dengan, menurut saya ya, apresiasi. Mau itu seni bidang tari itu apresiasinya ada. Musik, kemudian seni pemeranan, itu ada juga seni film sendiri pun juga apresiasinya sangat tinggi. Ada awardingnya sendiri gitu. Best actor gitu. Ya, tapi tinggal bagaimana nanti orangnya ya, si senimannya ini menempatkan dirinya sebagai seniman apa dia. Ingin menjadi seorang apa. Menjadi seorang apa. Apakah menjadi performance atau menjadi tim produksi misalkan. Karena di kedua sisi itu ada yang namanya apresiasinya ya. Bagaimana menjadi seorang director, bagaimana menjadi seorang tata make up aja gitu, tata rias ya. Tata rias aja kalau di teater itu kadang-kadang ada yang susahnya dalam bentuk kita membuat muka ini kayak dicoret-coret gitu loh Mas. Apa sih bahasanya itu kalau di seni rupa? Gini. Itu jatuhnya seni rupa nggak sih Mas? Atau beda? Seni make up sebenarnya. Jadi gini, membedakannya kan bagaimana kita bermain dengan terang dan gelap ya. Itu media. Memang itu mata kuliah yang biasanya diampu oleh seni rupa ya. Bagaimana mempelajari anatomi, mempelajari cahaya, terang gelap, kemudian diaplikasikan bedanya kanvasnya tubuh nih, ya kan? Iya. Nah, ketika kita bicara film, bagaimana dibedakan dengan teater? Make up sama-sama menggunakan make up, tapi kalau kita lihat make up dari teater itu jauh lebih tebal. Karena apa? Iya. Karena penontonnya itu lebih beragam juga sebenarnya di sini teater. Tidak, kalau di teater itu mereka lihat dari satu sisi. Mereka duduk nonton sebuah pertunjukan. Kalau ya kan? film? Kalau film kita punya yang namanya kamera, ada decoupage, ada shot, ada close up. Oh iya, kalau tidak perlu dipenekankan oleh make up yang tebal gitu. Sedangkan kalau teater dibutuhkan karena mereka yang nontonnya jauh butuh lihat mimik wajahnya si talent. Dia sedih, dia senang, dia apa kan semua di muka, ya kan? Kalau di film tidak perlu, kita butuh natural. Karena apa? Kehidupan sehari-hari kan? Sehari-hari, dan kita bisa diberikan close up shot. Iya, tergantung dari konteks apa kebutuhan filmnya dan motivasinya sebenarnya. Paling ya kalau kita lihat kan juga perkembangannya film dengan seni pemeranan, misalkan ya bermain misalkan dengan medium yang fantasi ya, dengan makeup yang ya kita lihat bisa lebih beragam, ada monster gitu. Ya kalau kita lihat wayang bisa gitu. Kan itu fantasi yang menarik ya. Oke, jadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih Mas. Ya. Sampai maghrib nih. Gak ya? Masih pagi nih. Ada yang mau disampaikan nggak Mas? Buat mahasiswa baru atau yang lagi nyari-nyari perkuliahan, prodinya, setelah kita ngobrol panjang kayak gini, apa yang mau disampaikan? Oke, mungkin sudah dibuka prodi seni pertunjukan di kampus ADVI yang bertransformasi menjadi IMD ini. Kalau memang ingin bergabung, silakan. Kita membuka seluas-luasnya untuk teman-teman yang memang suka dengan media seni pertunjukan seperti tari, musik, kemudian teater, dan juga mempelajari media film. Silakan bergabung dengan kami di prodi seni pertunjukan IMD. Oke. Dan buat kalian juga guys, ada event menarik dari MTech. Namanya itu MTech Education dan Career Festival 2024. Akan diselenggarakan oleh MTech Group bekerjasama dengan Career.com.
yang diadakan secara hybrid nih. Ada online sama offline selama 2 hari. Tanggal 30 Juli dan tanggal 31 Juli 2024. Event offline ini bertempat di MTech City dan Mogot. Akan ada job fair, walk-in interview, talk show, talent hunt, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Ditunggu detail informasi selanjutnya di channel podcast ini atau Instagram @firbroadcast official atau IG dari MTech Official dan di channel media sosial MTech Group. Terima kasih semuanya yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Terima kasih Mas Danan. Thank you. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Adfim Day lainnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Adfim, kampus broadcast sebenarnya.